Ya, jadi teman-teman kemarin udah sama Ridwan, nanti tinggal intensifnya satu kali lagi di hari Jumat sama Ridwan. Nah, sebenarnya kalau yang dari aku sendiri, konsep MOL, stoikiometri, tabel unsur molekul itu udah sering kita bahas ya berminggu-minggu, dan rasa soalnya gitu-gitu aja, menghitung persen kadar, persen massa, bisa dari perbandingan massa, perbandingan AR. Nah, yang kita belum sentuh banyak ini tentang termokimia. Oke, jadi satu minggu ini mungkin lebih banyak ngebahas termokimia. Toh termokimia juga belum masuk kuis kemarin. Jadi kita paling yang unsur molekul tabel periodik konsep mol stoichiometri ini sekilas saja kita bahas dari kuis kemarin. Oke? Nah, sebenarnya ada satu soal lagi yang belum kejawab, tapi aku buka linknya error terus. Nanti kalau ada waktu saya share langsung aja di grup jawabannya ya. Ada satu soal dari teman kalian belum terjawab. Oke, siap ya semuanya? Semangat. Oke, kita bahas soal kuis sebentar. Ini gampang ya. Kita baca. Asam propanoat dapat bereaksi dengan natrium NaHSO3. Apa tuh kira-kira? Menghasilkan garam CH3, CH2, COONA. Penyebutan nama di bawah ini yang benar untuk senyawa NaHSO3 adalah, oke, teman-teman bisa lihat di sini NaHSO3. Pertama, kalau natrium, meskipun di sini nanti ada Na2, kalau logam itu tidak dibacanya pakai dinatrium, itu nggak ada. Ya, kalau logam selalu disebutnya natrium aja. Nah, HSO3 ini apa? HSO3 ini apa? Kalau misalnya teman-teman sering lihatnya bentuknya apa? H2SO4 ya. Nah, kalau SO4 disebutnya sulfat. Nah, kalau misalnya O-nya kurang satu, dia tidak penuh 4, dibacanya sulfit. Oke? Nah, jadi di sini ada kata-kata sulfit, tapi karena ini ada hidrogennya, ya sekali lagi kalau misalnya NaSO3- natrium sulfit, tapi karena ada hidrogennya, kita tambahkan natrium hidrogen sulfit. Jadi yang satu benar. Kalau ini salah, kenapa? Karena ada hidrogennya tapi nggak kebaca, gitu ya. Nah kalau hiposulfit juga salah, karena di sini kalau hiposulfit itu lebih rendah lagi, SO-nya ada 3 itu lebih banyak ya teman-teman, masih ada SO2, masih ada SO. Jadi dia nggak kurang-kurang banget. Hipo kan artinya kurang ya. Nah, yang benar adalah 1 dan 3 natrium bisulfit. Ya, jadi H itu bisa dibaca NaHSO3 dibaca bisa natrium bisulfit. Oke, saya rasa untuk penamaan yang paling kita review adalah logam tidak dibaca dengan di sorry di tri itu enggak ya. Jadi yang non logam aja. Misalnya apa? Kita punya P2O5. Ini kan dua-duanya non logam kan? Nah, adik-adik harus ingat logam itu golongan berapa? 1A dan beberapa 3A. Non logam itu dari 5A sampai 8A. 4A banyak campuran ya. Nah, kalau ini dibacanya pakai awalan di tri tetra dan lain-lain. Berarti ini apa? Di fosfor, penta, oksida. Ya, tapi kalau misalnya ada Na2SO4, ini bacanya bukan dinatrium sulfat, bukan kayak gitu ya. Bacanya harusnya apa? Natrium sulfat aja. Jadi hanya natrium sulfat. Gam, dia tidak dibaca di tritetranya. Paling Ayunika mau nge-review penamaan itu.
Oke, ada yang mau ditanyakan soal penamaan? Cepat aja. Sebelum masuk yang lebih susah, termokimia. Oke, 3, 2, 1. Aman. Selanjutnya, nah kalau ini di kuis pertanyaannya banyak ya. Kayaknya udah mulai upgrade nih. Dosen ITB bikin soalnya nggak cuma PG. Alkohol, propanol, pembakaran, seperti biasa oksigen, pembakaran sempurna jadi CO2 dan air. Oke. Terus tentukanlah supaya setara. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita tinggal tulis C3H8O ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, dalam menyetarakan hidrogen dan oksigen itu adalah dua terakhir ya. Tipsnya itu hidrogen dan oksigen itu terakhir kalau menyetarakan. Jadi C-nya dulu. C-nya di kiri 3, di kanan 3. Nah, baru sisanya. Karena kebetulan di sini ada atom lain. Jadi hidrogen dulu. Di kiri 8, di kanan 2. Berarti kita kali 4. Ya, jadi hidrogennya udah 8. Baru yang terakhir oksigen. Jadi cara menyetarakan seperti itu. Nah, kita lihat oksigen mana yang lebih banyak, yang di sebelah kanan. Di sini 6, ya. Di sini tambah 4, 10. Di sini ada oksigennya sama dengan 10. Di sini baru berapa? Di 1, ini 2. Berarti bisa kita apain? Biar jadi 10, harusnya ini jadi 9/2, ya enggak? Karena 9/2 kali 2 kan 9, tambah 1, 10. Nah, tapi ingat teorinya Dalton, kalau atom itu harus kesatuan utuh, nggak boleh pecahan. Makanya semuanya kita harus kali 2. 2 C3H8O tambah 9O2 6CO2 tambah 8H2O. Sama nggak? Oke, ini nggak ada benar salahnya ya. Tuh, koefisien bilangan bulat yang diwakili X, Y, Z, dan W. Jadi kalau harus bilangan bulat, jangan di sini jawabnya 9/2 atau 4,5. Itu nggak boleh. Nah, jadi yang benar seperti itu. Setara nggak? Setara kan C-nya 6, H-nya 16, ya. O-nya ada 12, 20. Ya, setara ya. Tipsnya seperti itu. Hidrogen dan oksigen terakhir, baru kita sama-sama kalikan sejumlah apa? Sejumlah pecahannya. Ini udah paling sederhana karena harus bilangan bulat. Jadi yang paling sederhana dalam bilangan bulat. Oke, saya harap penyetaraan teman-teman kimia nggak pada ketinggalan lagi. Sekarang yang E. Berapa massa gas CO2 maksimum yang dihasilkan dari 10 gram N-propanol? Nah, kayak gitu siapin kalkulator dulu. Yang E kita jawab di sini. Berarti kita hitung dulu. Mol propanol. Massa dibagi MR. Massanya 10 gram dibagi propanol tuh 60,1 gram per mol. Ada yang mau hitungin? Molnya berapa itu? 10 bagi 60,1. Dor. 0,1664. 0,17 aja ya. Aku buletin ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih Ruben. Nah, itu N-propanol molnya. Terus sisanya gimana? Sisanya ya kita lihat propanol terhadap CO2. Propanol koefisiennya 2, CO2 6. Berarti CO2, mol CO2 adalah 6 yang ditanya per yang diketahui per 2 kali 0,17. Kita hitung ya, berarti 3 kali 0,17.
0,51 mol. Udah deh, massa CO2 rumusnya apa? Mol kali MR. Mol lihat 0,51, MR CO2 44. Berarti 0,51 kali 44, 22,44 gram. Nah, kenapa ini 21,96 ya? Nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu ini kuisnya siapa. Oke. Dan perhatikan yang disuruh. Di sini minta 4 angka penting. Dan titik sebagai desimal. Makanya Kak Yunika di sini pakai titik ya. Jadi kalau koma, dia komputernya bacanya salah. Nah, adik-adik hati-hati juga. Banyak yang jeblok. Tapi tahun lalu waktu aku ngajar Salman, Kak, aku jeblok gara-gara titik dan koma. Nah, kita kan kalau di Indonesia, koma itu pakai koma gitu ya. 3,2. Nah, kalau di luar negeri itu kan pakai titik. 3,2 ditulisnya 3,2. Jadi perhatikan perintahnya juga. Yang Kak, F. itu Ya, kalau nggak dibulatin molnya kayaknya sama lah. 21,96. Molnya nggak dibulatin. Mol propanol. mol propadolnya dibulatin. Nggak dibulatin, baru Oh, nggak masanya di. sama. Oh, boleh. Kayaknya itu lebih lebih pasti ya. Lebih enak dibulatinnya di akhir aja gitu maksud Ruben ya. Boleh. Jauh lebih enak kayak gitu. Yang F. Berapa persen hasil jika dari eksperimen 18,92 gram? Nah, Kak Yudika atau di praktikum ya, pernah ngajarin tentang persen yield. Caranya, massa eksperimen dibagi massa teoritis, Teo gitu ya, dikali 100%. Masa eksperimennya ternyata setelah percobaan dapatnya cuma 18,92. Sedangkan secara teori kita harusnya dapatnya 22,44. Berapa tuh kita dapatnya yang dari seharusnya? Berkurang cuma dapat berapa persen? 18,92 dibagi 22,44. Ternyata dapatnya 4 di angka 4 angka penting. 84,31%. Ya, bisa ya untuk soal kuis yang ini? Ada pertanyaan? 5. Satu. Oke, bisa semua ya. Selanjutnya, kalau ini kayaknya cepet aja deh. Aduh, ketutupan. Sebuah atom natrium memiliki nomor atom 11. Jadi ada atom natrium memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 22. Tentukan pernyataan yang benar. Nah, kalau nomor atom itu sama dengan proton ya, teman-teman. Makanya sama dengan 11. Kalau dia tidak ada muatan, berarti ini juga jumlah elektronnya. Kalau dia tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Ya. Kalau ditanya nomor massanya, itu maksudnya apa? AR ya. Atom relatif itu 22 gram per mol. Nah, kalau ditanya neutron, apa rumusnya? Ada yang tahu? Mencari neutron? Nomor massa kurang nomor atom. Iya, pinter Septi. Berarti 22 kurang 11 ya. 11 neutron. Nah, tinggal kita lihat deh. Yang paling benar, protonnya 11, elektronnya 11, neutronnya 11. Ya, aku harap ini pelajaran SMA nggak pada lupa ya. Kalau misalnya kayu dikebikinnya jadi Na+, protonnya tetap 11. Jadi proton nggak berubah. Tapi elektronnya berapa? Elektronnya jadi ada yang mau sebut? 10. 10 ya. Cepat aja 10. Neutronnya berubah, Kak? Tetap, Kak.
tetap juga ya. Jadi yang berubah cuma kalau ada muatan, ya berubah cuma elektronnya. Nah, itu cepat aja. Selanjutnya, ada mau ditanya dulu soal kuis yang ini, yang menentukan proton, elektron, neutron? 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada, aman juga. Selanjutnya, pada Zn2+, ya, kayu diketulis biar lebih besar. Zn2+, dikasih tahu nomor massa 72. Ada arsen 5+, dikasihnya nomor massa 75. Germanium 4+, dikasih taunya nomor massa 74. Oke. Yang pasti, kira-kira memiliki jumlah apa yang sama? Kita harus cari dulu di tabel periodik. Ada yang mau bantu Kak Yundika nggak? Nomor atomnya Zn berapa? AS berapa? Germanium berapa? Nah, ini Kak Yundika sambil buka periodic table di HP. Set. Oh ya, ada aplikasi di HP namanya periodic table. Kalau Anda klik, langsung keluar konfigurasi elektron, apa lagi, afinitas, data-data fisik semua ada. Jadi mungkin teman-teman yang bisa download itu ya. Arsen itu 33. Germanium itu 32. Sedangkan zinc itu ada yang dapat zinc berapa? 30 ya. Pintar. Oke. Nah, berarti jadi kalau dapat soal kayak gini, nomor atomnya mah open tabel periodik, gak apa-apa, namanya kimia, gak apa-apa open tabel periodik. Oke. Nah, sekarang kita hitung aja masing-masing. Proton, elektron, neutron ya. Pen ya. Si zinc, proton tuh ya nomor atom 30. Si arsen 33, si germanium 32. Elektron ya, berarti berapa? Yang zinc, cepet aja yuk. 30 kurang 2. 70. Elektron 28. 28 ya, karena dari nomor atom kurang muatan. Arsen berapa? 28 juga, Kak. Pinter. Germanium? 28 juga, Kak. Oke, good job. Neutronnya kita hitung. Nomor massa kurang proton. Cepet aja, 42. 75 kurang 33. 42 juga. 74 kurang 32. 42. Nah, ternyata yang sama adalah elektron dan neutron. Jadi harusnya jawabannya yang D, sayang sekali ya. Yang ini dia jawabnya cuma elektron doang yang sama. Padahal neutron juga sama. Oke, soal kuis yang ini ada yang mau ditanyakan? Jadi tipsnya, lihat nomor atom atau proton di tabel periodik. Atau install periodic table. Nah, ini yang Kak Yunika mau ajarin ya. Kalau teman-teman minggu ini udah selesai nih kimia A, tapi kalau kalian praktikum modul 2 kan udah 2 minggu lalu ya. Di situ ada tentang termokimia. Nah, tapi sukanya UTS itu tentang termokimia kompleks. Ini waktu Kak Yunika ujian ditanyain ini. Kita bahas, dikasih tahu nilai KF, pembentukan kompleks NiY2- adalah sekian nih. Waduh, ini seharusnya 3,6 kali 10 pangkat 18. Dan tahun lalu, soalnya beda, tapi cara pengerjaannya sama. Nah, sayangnya tahun lalu itu dulu kita lupa mintain screenshot soal ya, tapi tipe soalnya kayak gini. Wah Kak, ini kayak yang kita bahas ya. Nah, jadi adik-adik bisa perhatikan cara pengerjaannya.
Yang A, tentukan energi bebas Gibbs delta G. Pembentukan kompleks NiY2-. Jika konsentrasi awal adalah 0,1 molar. Nah, kalau kayak gini, kan konsepnya ini adalah konsep Dg sama dengan min RT ln K. K itu boleh apa aja, boleh KC, boleh KF, dan lain-lain. Sebenarnya ini dari apa? Dari Dg0 sama dengan min RT ln K. Ya. Tidak, kalau kita ditanya Dg doang, berarti harus Dg0 tambah nRT ln K. Yaitu salah dua cara untuk menentukan Dg. Nanti kapan-kapan Kak Yunike buatin peta konsepnya ya, rangkuman rumus-rumus termokimia. Nah, kita harus tahu dulu, karena di sini ada nilai K, gitu ya. Kita harus tahu dulu reaksinya itu apa. Biasakan tulis reaksi dulu, meskipun nilai K-nya udah dikasih tahu ya, 3,6 kali 10 pangkat 18. Oke. Kita tulis reaksinya NiY2- setimbang, karena ini konstanta kesetimbangan, Ni2+ tambah Y2-. 4 dong, biar stabil. Oke. Ingat ya, kalau misalnya kompleks ataupun reaksi, nggak cuma koefisiennya doang yang harus setara. Muatan harus setara. Nah, sekarang kita hitung. Berarti Dg0 ya, sama dengan, molnya kita anggap 1, R kalau di termokimia itu 8,314. Ya, jadi kalau R di gas ideal yang PV nRT, R-nya 0,082. Ada satuannya apa? Liter ATM. Tapi kalau di termokimia, kita kan banyakkan pakainya satuannya Joule. Jadi teman-teman harus pakai R yang 8,314. Jangan salah masukin R. Kadang panik kan search nilai R di Google. Keluarnya 0,082. Nah, kalau di termokimia itu karena kita search-nya pakai Joule, pakainya yang 8,314 ya. Oke, dikali T. T-nya ini harus dalam bentuk Kelvin. Sedangkan di sini Celsius. Berapa Kelvin kalau 25 derajat Celcius? Tambah 273. 298. Makasih Sari. 298. Dikali ln K. Ln K. K-nya dapat 3,6 kali 10 pangkat 18. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak pakai kalkulator ya. Kita hitung dulu. Ln 3,6 kali 10 pangkat 18. Min 8,314 kali 298 kali 42,73. 40 kali 8,314. Dapat minus 105.860 Joule. Ya. Atau 106 kilojoule gitulah ya. Minus 106 kilojoule. Kalau ini ada masalah teman-teman untuk mencari yang A? Aman. Oke. Perhatikan rumusnya ini aja ya. Ini kita kotakin. Nah, yang Kak Yudika mau bahas adalah yang B terutama. Perhatikan di sini ada apa? Ada suhu, ada nilai KF. Jadi dia Kak, EDTA itu di situ artinya apa ya? Oh, EDTA di sini itu maksudnya nama kompleks ya, ligan. Jadi nikel EDTA itu nama senyawa. Kalau teman-teman buka strukturnya EDTA itu panjang banget. Karbon-karbon, ada logamnya. Jadi kita singkat namanya EDTA. Ada singkatannya itu. Gitu ya.
Oke. Oke, Kak, makasih sama-sama. Nah, berdasarkan data tetapan pembentukan kompleks pada berbagai suhu, hitung nilai DH dan DS. Nah, tapi dikasih tahu nilai suhu dan KF. Kira-kira pakai rumus apa? Nah, di sini ada yang pernah dengar Arrhenius atau Eyring? Pernah dengar? Di sini kita bisa pakai Lenka. Sebenarnya di praktikum cuma ada di slide ya. Min DH per R kali seperti tambah DS per R. Nah, ini rumusnya. Pakai rumus Arrhenius equation namanya. Di sini kita bisa menggunakan namanya regresi. Nah, kemarin tuh Kak Yudika ngutang belum ajarin regresi pakai kalkulator. Tapi Kak Yudika pikir-pikir kayaknya apa namanya? Nggak perlu pakai kalkulator. Kalian lebih perlunya pakai Excel karena kan rata-rata punya laptop tuh, tapi nggak semuanya punya kalkulator. Jadi Kak Yudika mau ajarin pakai Excel ya aja. Min EA per RT tambah len min EA per R. Ini kalau ditanya energi aktivasi ya, kayak ini sekalian tulis. Seperti 2 kurang seperti 1. Ln K2 per K1. Nah ini kalau ditanya energi aktivasi ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita anggap ini adalah X. Ln K adalah Y. Aku nggak tahu nih, di praktikum fisika udah pernah diajarin regresi belum? Di fisika dasar. Boleh minta responnya? Udah, Kak. Udah. Oke, berarti nggak perlu aku ajarin ya. Atau mau di-review? Boleh, Kak, di-review. Di-review ya, oke. Nah, jadi kalau ini di kimia juga pakai regresi. Kalau kalian nanti dapat termokimia soalnya tabel kayak gini. Sepertinya itu sumbu X, ln K-nya adalah sumbu Y. Min DH per R adalah gradien. DS per R adalah intercept. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya share screen dulu. Yes. Saya sambil share screen. Nah, Microsoft Excel ya. Tadi kan kita ada suhunya. Nanti saya tulis ulang. Suhunya ada 20, 25, 30. Nilai KF-nya 4,7. Tiga. Tadi R min DH tambah DS per R. Nah, kayak gini ya, Kak, berapa? Sama dengan ln, gitu. Sama dengan ln 4,7 kali bintang gitu ya, 10 pangkat 18. Apa yang salah kira-kira? Oh, salah. Kita tulis lagi. Ya, ada yang mau bicara? Silakan. Nah, kalau ini biar gampang, 4,7-nya kayu Nika ganti sama ini aja ya. Oke. Oh, nggak bisa. 4,7. Nah, sisanya berarti berapa?
Nggak keluar juga. Apa yang salah? E3. Oh, komanya kita ganti dulu. 3,6 sama 3,02. Nah, kita udah dapat len K-nya ya. Ini len K. Sekarang kita cari suhu. Suhunya ini Celcius. Kita ubah dulu ke Kelvin. Gitu ya. Kita ubah suhunya. Suhu ke Kelvin. Apa yang T atau seperti? Saya minta responnya. Seperti. Berarti kita bikin pembagian dulu sama dengan 1 per atasnya gitu ya. Tinggal kita drag. Nah, inilah si sumbu X. Ini sumbu X. Inilah si sumbu Y. Nah, gelap banget ya. Ini aja deh. Ini sih, terus kamu drag. Jadi kita bisa drag 2 data meskipun tempatnya nggak dekat. Ya, mouse, pencet tombol kontrol, baru di drag atasnya. Insert. Agak ngeter ya. Jangan pilih yang ini. Pilihnya yang scatter. Kita scatter dulu. Kita lihat. Nah, ya. Kalau misalnya adik-adik mau kasih datanya, axis title gitu. Udah benar belum? Seperti jadi sumbu X. Kebalik kan? Yang harusnya sumbu X, dia ada di sini. Yang ada harusnya sumbu Y, dia sumbu X. Gimana nih kalau kebalik? Nah, kayak ini keajarin. Kita bisa select data, klik kanan, select data, kita edit. Sumbu X-nya, itu maunya yang seperti bos. Nah, sumbu Y-nya kita hapus. Y-nya sih lengkap. Kalau kayak gini, biasanya aku nggak suka ada garis-garis, aku hapus. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik tambah, klik trend line. Nah, ya ada garis, kita klik panah. More option. Nanti adik-adik bisa nonton ulang. Oke, oleh laptop ya. Sabar, not responding. Nah, udah keluar. Adik-adik pencet display equation on chart dan display R square. Nanti dia akan ngeluarin persamaan, ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Cara Belum ada. Oke, makasih Septi. Nah, sekarang kita dapat ya gradiennya, gradien sama dengan berapa? 3930,9. Intercept ya. Intercept ya. 29,564. Gradien itu yang sebelah X, intercept yang ada di ujung. Nah, berarti kalau gradien itu minus DH per R, berarti nilai DH-nya berapa? Rumusnya apa DH-nya? Berarti minus apa? Gradien minus gradien dikali R ya, itu rumusnya ya. Minus gradien dikali R. Wah, aku padahal mau ngetik doang. Gradien dikali R. Titik aja. Nggak bisa juga. Gradien dikali R. Gitu ya. Nah, berarti berapa? Berarti sama dengan
minus gradien. Gradiennya adalah ini. Kita kali min 1, kita kali R. R-nya berapa? 8,314. Apa nih? Oh, harus koma. Nggak boleh titik di laptop aku. Nah, inilah DH-nya. Berapa tuh? Minus. Kalau kita 3 kilojoule ya. Minus 33 kilo. Oke, oke. Minus 33 kilojoule. Ini joule. Berarti kalau nyari DS, DS itu dari intercept. Nyari DS sama dengan berapa? Intercept. Ada yang mau bantu? Rumusnya apa? Intercept dikali R. kali R ya. Makasih. Berarti interceptnya berapa? Interceptnya tinggal sama dengan klik intercept kali 8,314. Oh, DS-nya 245,7591. Satuannya apa? Jangan salah loh. DS itu Joule per Kelvin. Joule per temperature. Nah ya, jadi kalau dapat soal siapa tahu UTS kayak gini, jangan panik. Anda bisa regresi di Microsoft Excel. Yang tadi ya, kalau sumbu XY-nya kebalik, pas bikin grafik otomatis juga jangan panik. Tinggal select klik kanan, select data, edit, tinggal ganti nilai X dan nilai Y-nya. Nah, ada yang mau nanya nih sebelum saya tutup Excel-nya dan balik ke tablet? Pak, maaf. Itu yang gradiennya kayaknya typo ya? Gradiennya typo. 39, oh iya, makasih. 39, 30. Tuh, makasih. Nah, ada lagi? Oke. Jelas. Ada lagi? Seperti udah jelas ya cara meregresi. Ini namanya regresi. Untuk cari persamaan garis, gak ada yang bingung ya, pakai Excel. Aman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Hati-hati ya kalau dapat nilai K. Dulu kalian Kak, saya script. Rumus gradien sama intercept tadi dari mana Kak yang DH? Oh, saya share screen lagi. Itu dari yang di sini saya tadi tulis di tablet. Bentar. Saya share screen lagi. Dari sini. Ya, ini namanya pakai persamaan Arrhenius. Ada yang PC saya. Ini rumusnya pakai rumus persamaan Arrhenius. Iya. Jadi lengkap adalah Y, seperti adalah X, gradiennya min DH per R, interceptnya DS per R. Nah tadi di soal ini kita udah dapat berapa? Kita hitung pindah ke Excel, didapatkan nilai H sama dengan tadi berapa? Saya balik lagi. Minus 32.681,5 Joule. Dan nilai DS ya sama dengan 245,7951 Joule per Kelvin. Oke. Nah, kalau misalnya nih, ini kan nggak ditanya. DH-nya udah tahu, DS udah tahu. Kita bisa menghitung apa sebenarnya? DG ya sebenarnya. Kita juga bisa menghitung delta G dari ketiga data ini. Karena ada rumus DG yang satu lagi. DH sama dengan, DH min T delta S. Kita mau cari DG di suhu 20. Ya udah berarti DH-nya minus 3261,5 dikurang 20 itu berapa? 293 Kelvin gitu. 293 kali DS ya. 245,8 gitu ya.
dapat deh nilai DG-nya. Oke? Jadi ternyata dari persamaan Arrhenius kita bisa dapat nilai DH, DS dari data yang majemuk. Oke? Kalau dapat DH, dapat DS, baru kita bisa nentuin DG. Nah, sebelum beranjak, Kak Yundika mau ajarin makna-maknanya. Takutnya kan ada pernyataan mana yang benar, atau tentukan benar atau salah. Kita review sejenak aja. Kalau DG sama dengan 0 apa? Kurang dari 0 dan DG lebih besar dari 0. DG kurang dari 0 artinya dia, ada yang mau coba jawab? Kalau yang sama dengan 0 artinya apa? Setimbang. Kurang dari 0 berarti negatif, artinya reaksi berjalan secara spontan. Lebih besar dari 0 artinya reaksi tidak spontan. Reaksi tidak spontan. Dia butuh energi tambahan. Energi tambahan. Itu makna DG. Sama ya, DH itu juga ada kurang dari 0, ada lebih besar dari 0. Ini yang di praktikum nih. Kalau kurang dari 0 reaksi apa itu? Ekso, endo? Exo, Kak. Ekso ya. Jadi siapa tahu ditanya lagi di UTS makna-makna tetapannya. Karena kalau di ITB gitu, nggak boleh ngafalin rumus, harus tahu maknanya. DG udah, DH udah, DS. Nah ini jarang sekali DS ditanya, tapi Anda harus tahu. DS itu maksudnya apa? DS itu adalah menyatakan ketidakteraturan partikel. Jadi, semakin DS-nya negatif, dia semakin teratur. Ya, kalau misalnya, jadi partikel itu kan kalau dilarutin panas gitu, dia kan makin lama makin larut kan. Kalau semakin larut, artinya semakin apa? Semakin teratur. Nah, itu menunjukkan ketidakteraturan. Makanya kalau suhunya semakin besar gitu, dia nilainya akan semakin apa? Semakin teratur, semakin kecil. Ya, jadi menunjukkan ketidakteraturan partikel nilai DS itu. Jadi kalau misalnya partikelnya makin banyak, nah berarti keteraturannya semakin gimana tuh? Semakin sulit kan diaturnya. Kalau kita makin banyak orang, semakin sulit diatur ya. Berarti reaksi akan lebih apa? Lebih spontan atau enggak? Nah itu ya, di UTS suka ditanya kayak gitu. Ada tahu nih rumusnya. dG sama dengan delta H min T delta S. Apabila suhu diperkecil, keteraturan semakin naik. Berarti reaksinya lebih spontan atau enggak? Nah, itu harus tahu. Anda enggak spontan. Partikel. Iya, semakin negatif semakin teratur ya. Oke, Kak. Ya, itu nanti kalau misalnya dibalik gitu, semakin spontan berarti dia semakin teratur atau enggak? Ya, Anda bisa lihat. Kalau bayangkan DS-nya semakin negatif, berarti negatif kali negatif kan positif. Berarti dia semakin tidak spontan, gitu ya. Oke. Kalau misal dia teratur, kan susah ngacak-ngacak ya. Untuk direaksikan orang dia teratur, udah teratur, terus kita mau acak-acak reaksinya. Ya kan semakin susah, makanya semakin tidak spontan. Itu maknanya. Oke. Jadi hati-hati kalau ditanya soal teori. Ada lagi yang mau ditanya dari makna-makna ini? 5.
record. Oh, udah juga. Nah, berarti gimana caranya untuk mendapatkan reaksi total? Untuk mendapatkan asam nitrat dari amonia. Paling di sini PG untuk totalnya gitu. Ya totalin. Berarti gimana tuh adik-adik? Kita jumlahin semua aja ya. Bener nggak? 4 NH3. Ya, 4 NH3 tetap. Karena di ikatan di reaksi ini nih nggak ada NH3 kan? NO. Ada NO di sini sama di sini. Sama di sini. Berarti NO-nya berapa? 3 di kanan. NO-nya ada 3 di kanan. Gitu? Oke. Iya, Kak. Sip. Berarti ada 3 di kanan. 3 NO. Terus, jadi amonia udah, NO udah. Oksigen deh. 5O2, O2. Jadi ada berapa? 6 di kiri. 6 di kiri. Oke, oksigen udah. Uts. Apalagi NO juga udah ya. NO udah. NO2. Berapa NO2-nya? 1 di kiri. 1 di kiri ya. Tambah NO2. Habis. Air. Airnya ada berapa? 5 di 5 di kanan. Terima kasih. 5H2O. Terus sisanya ya ini asam nitrat ya. Produk yang kita mau 2HNO3. Nah, ini Anda silakan tuliskan fasa-fasanya. Gitu kan? Nah, tapi apa yang kita harus perhatikan? Untuk menjumlahkan seluruh reaksi sehingga senyawa nitrogen hanya amonia dan juga apa? Dan juga asam nitrat. Soalnya apa sih? Tuliskan persamaan termokimia total untuk pembentukan asam nitrat dari amonia. Nah, berarti ini kan masih apa? Masih mentahannya. Gimana kalau kayu nikel mau cuma nyisahin amonia jadi asam nitrat? Berarti harus apa yang habis? Siapa yang harus habis? NO2 sama NO-nya kan? Harus habis kan? Nah, bagaimana menghabiskannya? Nah, berarti gimana tuh? Kita lihat lagi. Kalau NO2-nya habis, NO2 di sini 3. Di sini 2. Berarti kita apain? Yang reaksi ketiga kita kali 2. Gitu kan? Yang reaksi kedua kita kali 3. Kebalikan dari koefisiennya. Oke? Bisa sampai situ? Sekarang kita coba totalin lagi ya. Kalau NH3 tetap 4 NH3. Terus oksigennya kita hitung lagi. Oksigennya jadi berapa nih? 6 NO tambah 3 oksigen jadi 6 NO2. Yang ini jadi 6 NO2 tambah 2 H2O menjadi 4 HNO3 tambah 2 NO. Gitu ya. Nah, sekarang habis NO-nya, NO2-nya. Set, set. NO-nya belum habis ya. NO-nya 6, NO-nya 6. Oke, 2 NO. 2 NO. Oke. Jadi berapa? Oksigennya 5 tambah 3 ya. 8 oksigen. Siapa lagi? Halo? Air. Air sisa berapa? Jadi yang Anda lihat sekarang 1, 2, 3. Air di kanan 6. Kurang 2. 4.
Sisa air 4 di kanan, gitu kan? 4 H2O. Air udah, asam nitrat. Asam nitrat sisanya 4 HNO3. NO-nya sisa berapa? 4 ya? Atau habis? Habis, karena di sini ada 4 NO, ada 2 NO. Di sini 6, jadi habis NO-nya. Nah, inilah reaksi total yang diinginkan. Berarti untuk mencari DH-nya berapa? DH-nya berarti minus 907 ditambah 3 kali minus 113 ditambah 2 kali 100 minus 139. Ada yang mau bantu hitung? Ini jawabannya berapa? Berapa kilojoule? Sambil saya minum sejenak. Ada yang mau coba jawab? Minus 1524. Oke, makasih. Minus 1524. Ya, betul ya. Saya udah ngitung hasilnya sama. Itu yang A. Hitung kalor yang terlibat pada pembentukan 1 mol asam nitrat. Ya, ini gampang ya. Kan kalau misalnya ini 1524 kilojoule ini untuk berapa mol asam nitrat? 4 mol. Ini untuk 4 mol. Berarti kalau untuk 1 mol asam nitrat, sorry, jangan lihat ininya ya. Untuk 1 mol asam nitrat, berarti apa? Tinggal DH-nya dibagi mol ya. Mol sama dengan Q. Berarti sama dengan DH-nya minus 1524 dibagi 4. Itulah Q-nya. Berapa? Minus 1524 dibagi 4? Minus 380. Oke, makasih Teh. Minus 381 kilojoule ya. Nah, ini adalah kalor yang terlibat. Di sini aman. A dan B gampang. Yang C, energi pembentukan 1 mol asam nitrat melalui proses Ostwald adalah minus 351. Hitung kerja yang terlibat. Nah, ini yang mungkin jarang ditanya ya. Ada tentang termodinamika, hukum termodinamika 1. Tiba-tiba ditanyain, waduh, gimana ini? Yang C, kayu nikel tulis di sini. Jadi ada rumus energi dalam DE sama dengan Q ditambah W. Ini adalah energi dalam. Ini adalah kalor. Ini adalah kerja. Oke, mungkin saya tulis di sebelah aja deh untuk yang C ya. Jadi tadi apa? DE sama dengan Q tambah W. Q-nya kita dapat berapa kalornya? Minus 381 kilojoule. Energi dalamnya minus 351,75. Berarti kerjanya berapa? Ada yang mau bantu hitung? Yang pasti jadinya positif ya. Karena ini lebih besar yang pindah ruas. Positif berapa kilojoule? 9,25. Oke, makasih Teh. 29,25 kilojoule. Oke, itu kerjanya. Ya, jadi ada rumus baru lagi nih. Ya, masuk ke rumus kamus teman-teman. Oke, DE sama dengan Q tambah W. Ingat ya, Q itu satuannya joule, nggak joule per mol. Jadi kita harus bagi dengan molnya dulu kalau menghitung Q. Oke? Nah, ternyata soalnya masih lanjut. Gas NO2 yang dihasilkan pada tahap kedua proses Ostwald dapat mengalami reaksi dimerisasi, membentuk N2O4.
DH yang terlibat pada reaksi dimerisasi dapat dihitung dengan diagram entalpi. Ada DHF, pembentukan NO dan N2O4. Yang D, tuliskan persamaan termokimia yang berkaitan dengan entalpi pembentukan standar. Oke, jadi entalpi pembentukan standar DHF. N2O4 berapa? Di soal 9,67 kJ per mol. Ini N2O4. Nah, kalau pembentukan standar, adik-adik harus ingat. Pembentukan standar itu dibuat dari, kayak ini kan di sini ya, pembentukan standar, siapa tahu keluar di PG nih. Itu harus dari gas-gas atau liquid-liquid atau solid-solid yang murni di alam. Namanya juga pembentukan standar. Nah, berarti jangan adik-adik tulis ulang persamaan ini di jawaban nomor D kalau ada di PG. Loh, kan ini pembentukan N2O4, Kak, dari 2NO2. Nah, itu bukan pembentukan standarnya. Di alam, penyusun N2 dan O4 itu apa? Gas nitrogen. Iya, thank you, Ruben. Gas nitrogen dan gas oksigen. Nah, inilah pembentukan standarnya. Jadi jangan terkecoh ya. Dengan, udah dikasih tahu, padahal bukan itu. Jadi N2O4 disetarain dikali 2. Ini reaksi yang benarnya. Nah, yang E. Gambarkan diagram entalpi untuk menghitung DH reaksi 2NO2 jadi N2O4 dengan memanfaatkan data DH yang tersedia. Nah, ini ada di praktikum modul 2 ya, tapi ini gas N2O4. Berarti yang pertama, tadi kita udah punya N2 gas tambah 2O2 gas menjadi N2O4 gas. Ini adalah DHF. Ini kita bikinnya DH1 aja deh, biar nanti jumlahinnya gampang. Terus tadi N2O4 bisa dibentuk dari apa? Dari 2NO2 juga kan? 2NO2 gas. Nah, jadi harus ngebentuk siklik gitu ya, Dek ya. Nah, apa? Biar kita tutup, kita perlu data apa? Kira-kira. Kita perlu data buat ngebentuk NO2. Ya, buat ngebentuk NO2 itu dari mana? Ada yang mau bantu jawab? Dari 2NO, pembakaran gas NO ya, tambah O2 gas. Nah, NO2-nya dapetnya dari situ. Sedangkan ini nyambung. N2 tambah O2 itu ketika dibakar bisa terbentuk NO dan gas oksigen. Jadi kayak ini kita bikin siklusnya DH2, DH3, DH4. Ini kita namanya bikin siklus Born-Haber. Oke. Atau siklus mirip-mirip juga dengan siklus diagram Hess gitu ya. Nah, berarti yang ditanya adalah menghitung DH reaksi N2O4 dari NO2. Berarti yang kita cari ini yang DH4-nya. Karena dia bilang pembentukannya dari 2NO2. Rumusnya apa berarti? Kalau kita lihat DH1 yang reaksi total kita jumlahin kan? DH2 tambah DH3 tambah DH4. Nah, kalau yang ditanya DH4 berarti apa? DH1 kurang DH2 kurang. Dan kita lihat DH1 diketahuinya berapa? Pembentukan N2O4 dari standar yang ini, yang tadi 9,67 dikurang DH2. DH2-nya itu yang mana? Yang
NO dan N2O4 ini DH2 nih. 90,37. Kita kali berapa? Kita kali 2. Karena ini kan per mol. Sedangkan di sini 2 kalinya kan? Berarti kita kali 2. Hati-hati di situ. DH3 yang mana? DH3 berarti sisanya ya. Yang minus 113. Ada di halaman yang tadi. Minus 113. Oke. Oke, itu DH3-nya. Kenapa Kak nggak dikali 2? Karena ini udah setara nih. Jadi nggak usah dikali 2 lagi. Itu caranya ya. Nah, ada yang mau bantu hitung? Ini jawabannya berapa? Minus 9,67 dikurang 90 kali 2 ditambah Minus 58,07 minus 58,07 kilojoule. kilojoule. Oke, terima kasih. Itu caranya teman-teman. Jadi kalau dapat data, ini soal UP loh. Jadi teman-teman harus bisa ya, pasti bisa ya. Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Apa Ruben? Sorry. Reaksi delta H2 yang N2 tambah 2O2 menuju NO. Itu dari mana sih, Kak? Kayaknya suaranya sember Ruben. Kamu mungkin tulis di chat deh. Yang lain ada yang jelas gak suara Ruben? Dia kok kayak Aku mau nanya Kak, ada tips gak Kak buat tentuin kayak persamaan-persamaannya ini biar ngebentuk siklus? Oke, dari Septi. Ruben bisa di chat ya, biar Kak, udah jelas belum? ya lebih jelas. Yang reaksi pada delta H2 itu dari mana ya, Kak? Yang N2 tambah 2O2 menuju 2NO tambah O2. Oke, terima kasih. Jadi saya tampung dulu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan Septi dan Ruben itu berkaitan. Yang tadi kayak kalau dari DH1 kan tadi kalian udah ngerti. Oh, DHF itu harus dari pembentuk-pembentuk murni di alam. Terus dikasih tips sama dia, NO2 menjadi N2O4. Nah, gimana caranya kita menutup siklus ini? Berarti kan kita harus nentuin satu lagi reaksi. Iya nggak? Nah, ternyata ada di sini. Ada di soal sebelumnya ya. Kalau NO tambah O2 menjadi NO2. Nah, kita bisa tambahin di sini. Dan kebetulan DH3 dikasih tahu di soal ya, minus 113. Nih, ada di sini. Nah, itulah yang akan menutup reaksinya jadi sebuah siklus. Jadi sebenarnya kalau tips dari Kak Yudika harus gimana ya caranya ya? Pertama harus tahu reaksi totalnya, yang ini di H1. Yang kedua, kepencet video cam, Albi. Nah, yang kedua, yang nyambungin apa? Pembentukan si reaksi akhir. Ini kan reaksi akhir yang diinginkan kan. Pasti ada dua reaksi yang sama yang mau ke goals akhir ini. Nah, terakhir, siapa yang menghubungkan dua reaksi yang tidak berkaitan itu? Nah, inilah jalannya. Biasanya di soal sih pasti dikasih teks-teks ya gitu. Ya, miau. Oke, itu ya. Kalau yang Zahra, Kak, gimana cara tentu diagramnya bisa saling nyambung? Oh, sama kayak tadi pertanyaan Septi. Aku nggak kepikiran. Dan kenapa DH1 sama dengan total semuanya, Kak? Ya, karena ini pertanyaan yang bagus nih. Kenapa DH1 itu adalah total dari semuanya? Karena DHF dari yang murni itu adalah yang total gitu ya. Ini kata kuncinya nih, keyword ya. Jadi sebenarnya DHF standar gitu ya, itu adalah total reaksi umum yang tidak standar. Paham nggak maksudnya Pak Yunika? DH yang standar itu, jadi kita punya data-data yang tidak standar nih. Reaksi-reaksi yang tidak umum. Sama ilmuwan tuh ditotalin standarnya kayak gini. Nah, makanya itu yang jadi total ya. Paham nggak Zara dan kawan-kawan? Makanya itu yang jadi reaksi total ya. Yang tidak standar apa? Yang ini.
alur pola reaksinya yang ada 3 step ini. Maka itu jadi ditotalin. Sama seperti praktikum modul 2 kemarin ya. Kok bisa ngebentuk kayak gitu DH1, DH2, DH3. Nah, balik lagi yang total itu harus yang pembentukan NaCl standar gitu kan dari praktikum. Nah, sama dengan ini. Yang total adalah pembentukan N2O4 standar. Itu yang jadi total ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, maaf Kak, saya masih kurang ngerti untuk penggambaran diagram hash-nya tuh Kak. Kan udah ada ininya tuh Kak, udah ada proses persamaan dilaluinya tuh Kak. Kalau ini kan nggak ada gitu. Terus ngebentuknya kayak gimana sih Kak untuk kayak yang 2NO ditambah O2-nya itu dapat dari mana Kak? Oh, oke. Thank you Dava. Nah, ini. Jadi kan tadi Kak Yunika mengajarkan bahwa kita mesti cari lagi satu reaksi yang bisa menghubungkan dua. Jadi ini kan ada reaksi 1, ada reaksi 2 yang tujuannya sama kan. Tujuannya membentuk N2O4. Nah, kita harus cari satu reaksi lagi yang menghubungkan supaya membentuk siklus reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, biasanya itu kodenya tuh ada di soal sebenarnya nih adik-adik. Dari persamaan reaksi kedua yang ada di soal Dava. Jadi yang ngebentuk NO2 itu adalah di soal ya, yang ngebentuk NO2 itu, NO2 doang, itu adalah NO dan O2. Nah, secara proses berpikir, bisa nggak N2 ditambah oksigen kebentuk NO? Bisa. Nah, jadi itu yang menghubungkan mereka. Jadi, apa yang menghubungkan pembentukan NO2? Ternyata ada di soal. Oh, yang membentuk NO2 itu NO dan oksigen. Bisa nggak N2 tambah oksigen membentuk NO dan oksigen? Bisa. Ya. Jadi, itu yang menghubungin Dava. Tipsnya sebenarnya ada di soal. Gitu. Ya, learning by latihan ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Yuk, bisa yuk. Ya, saya takut ini keluar lagi dalam bentuk PG gitu. Misalnya ininya biasa dikotak-kotakin kalau di online mah. Ini apa DH1, ini apa DH2 gitu ya. Oke, kita next dulu. Oh, ini masih soal yang sama. Saya kira kurang halaman. Nah, ini ya. Ini juga soal UP. Jadi soal UP yang termokimia 2018 itu ada 2 soal. Kita baca. Kita punya nitroetana dan metil karbamat. 2 senyawa organik yang memiliki molekul yang sama, C2H5NO2. Tapi isomer ya. Ini namanya isomer. Strukturnya berbeda, rumus molekulnya sama. Reaksi pembakaran nitroetana. Jadi hasilnya harus yang ditulis. Hasilnya itu harus C2H5NO2 gitu ya. Oke, bentar agak nge-lag laptop saya, bentar. Saya minta 1 menit. Mohon bersabar ya. Agak nge-lag guys. Oke. Tadi dia bilang ya. Kan berarti harus dari senyawa yang murni di alam. Kita lihat di sini ada hasilnya C2H5NO2. Karbon di alam bentuknya apa? Solid.
Gen, hidrogen tok atau H2? H2. H2. Jadi sini H2. Itu ya. Nitrogen di alam bentuknya apa? Yang stabil. Hidrogen N2 Kak, gas. Iya, gas juga N2. Oksigen di alam ya pasti oksigen O2 ya di alam tambah O2. Lalu kita setarain. C-nya 2, berarti sini 2. H-nya 5, berarti 5/2. Nitrogennya 1, di sini 2, berarti kita kali setengah. O-nya 2, O-nya 2. Nah, ingat ya, jangan pecahan, kita kali 2 semuanya. Jadinya 4 karbon, tambah 5 gas hidrogen, tambah N2 gas, tambah oksigen gas. Akan menghasilkan C2H5NO2. Liquid. Oke. Nih. Paham ya? Setiap atomnya dalam keadaan stabil di alam. Itu yang A. Yang B. Kak, maaf, kalau P itu Yes. bentuknya gimana, Kak? Kaget. Apa? Unsur P yang stabil. Fosfor. Nah, Harus P4 ya, Kak? P4. Pinter. Gitu, Ada Dava. pengecualiannya nggak, Kak, untuk kayak gitu ya? Tapi pengecualian sih kayak tiba-tiba ditanya silika di alam itu kan sadarnya SiO2. Nah, itu sebenarnya jarang banget ditanya di TBB. Kayak teman kalian tadi benar lah ya fosfor. Fosfor kan gas P2 padahal yang stabil P4 bukan P2. Yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misal pun aneh atom stabil di alam gitu ya dalam kondisi dia sendiri yang stabil kayak gimana. Mungkin dari saya tipsnya itu. Kalau logam kan udah pasti tahu ya, pasti dia sendiri golongan 1A sampai 3A, beberapa 3A. Kalau 4, nah itu yang agak bukan standar nitroetana. Dikasih tahu datanya lengkap. Balik lagi nih gimana caranya ya buat nentuin entalpi pembakarannya ya, gitu kan? Oke. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kalau pembakaran apa sih? C2H5NO2. Kalau dibakar itu kan pasti nambah oksigen kan? Kalau dibakar, dia di soal dikasih tahu ngebentuk CO2, ngebentuk N2, dan ngebentuk H2O. Kita setarain, berarti C-nya 2, kita kali 2. Nah, sebelum ke H sama O, kita harus setarain N-nya dulu. N-nya di kiri 5, di kanan 2. Betul kan? Betul nggak? C2, N-nya 1, di kanan 2. Berarti ini harus kali setengah. Nah, baru hidrogen, di kiri 5, di kanan 2. Berarti 5/2. Sisanya oksigen. Di kiri ada 4, di kanan ada berapa tuh? 4 tambah 5/2. Berarti berapa? 4 tambah 5/2. Berapa? 4 tambah 5/2? 13/2. 13/2. Berarti kita mesti tambah berapa? Di kiri? Tambah 9/4 ya. Hitung sendirilah ya pakai pecahan. Nah, ini reaksinya. Oke, berarti kita bisa dari reaksi pembakaran ini kita tentukan THC sama dengan CO2. CO2 itu
DHF-nya berapa? Berarti kan ini sebenarnya kayak apa ya? DH itu sama dengan produk, intinya mau itu pembakaran, pembentukan, apalagi penguapan, intinya apa? DH produk kurang DH reaktan ya intinya. Nah, DH produk. Di produk ada apa aja? Ada gas CO2, gas N2, dan gas air. Sorry, airnya liquid ya, bukan gas ya. Oke, berarti kita bisa pakai data-data yang ada. CO2, 2 kali DHF CO2. Jadi nggak masalah. Kalau di siklus kan dia sama aja, harus sama gitu hasilnya. Ditambah berapa? 5/2 DH dari H2O. Dikurang berapa? DHF dari C2 DHF dari C2H5NO2. Kenapa? Kalau oksigen tidak termasuk pembentukan ya, nggak ada DHF pembentukan ya, karena oksigen kan udah standarnya O2 kayak gitu, jadi nggak ada pembentukan. Begitu juga N2. Kak, kenapa yang N2 tuh nggak ada nilai DHF-nya? Karena mereka udah stabil di alam kayak gitu. Bukan dari oksigen dan oksigen kan, jadi O2 kan. Makanya mereka nggak ada nilai DHF standarnya. Sampai sini paham adik-adik kenapa si oksigen dan nitrogen tuh nggak ada DHF derajatnya? Paham ya? Nah sekarang kita tinggal masukin 2 kali CO2 minus 393,5. 5/2 H2O minus 241. Ini H2O yang apa? Yang liquid. Hati-hati. Berarti masukinnya yang 285,8 dikurang minus 1361,8. Ada yang mau bantu hitung jawabannya berapa? Ada yang sudah hitung? Masih nyambung kan? Aku belum terputus soal masih nyambung. Ada yang udah hitung? Ya, aku jawab dulu ya. Semoga nggak salah tadi kayak ini kehitung minus 139,9 kilojoule per mol. Itu cara menghitung yang B. Jadi ternyata untuk menghitung DH bisa pakai DH produk kurang DH reaktan, bisa pakai siklus Hess kayak yang tadi. Jadi tergantung apa yang diketahui ya di soal. Oke. Yang C. Tentukan jumlah nitroetana yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 100 liter air dari 20 menjadi 100 jika kapasitas kalor. Wah, ini balik lagi kayak soal di praktikum ya. Kita bisa menghitung massa nggak cuma dari mol kali atau dari stoikiometri biasa, bisa pakai kalorimeter. Udah tahu Q sistem sama dengan minus Q lingkungan. Q sistem, dalam sistem ada apa? Ada yang ditanya apa? Nitroetana. Yang kita perhatikan kan si nitroetana. Di lingkungan rumusnya pakai rumus kalorimeter. Min MC GT. Di sistemnya ada apa? Ada DH dari nitroetana. Gitu. Tapi kalau Q harus kita kali mol ya. Dikali mol. Karena kalau DH itu kan kilojoule per mol. Kita harus hilangin mol ya. Nah, berarti untuk mencari massa itu kan mol kali MR. Berarti kita cari molnya sama dengan apa? Minus MCDT per DH nitroetana. Ya. Masanya dikasih tahu 100 liter air berarti 100 gram. Kapasitasnya dikasih tahu DT-nya 80, DH-nya dapat minus 139. Bisa dapetin titik-titik mol ya. Berarti kalau massa tinggal apa? Tinggal mol dikali MR dari nitroetana.
etana. Bisa hitung sendiri ya. Nggak kayak ini kehitungin ya. Nah, itu adalah soal UP, ujian perbaikan. Tapi jangan sampai perbaikan ya, harus 2 ujian aja udah lulus. Minimal D kan, kalau TPB bisa lah. Ya. Oke, mungkin malam ini itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Terutama terkait termokimia dan tadi kita belajar regresi di Excel. Atau udah pada bobo? Aku mau tanya, Kak. Iya, Keva. Pada yang bagian B itu kita tahu itu tuh pembakaran dari mana ya, Kak? Oh iya ya, ditanya pembentukan ya. Enggak, ini salah tulis. Oh, gini. Kadang-kadang tuh pembentukan entalpi pembentukan standar itu kan entalpi pembentukan standar nitroetana. Pertanyaannya apa? Sorry, kok jadi aku nggak fokus. Taunya? Kan itu tadi di bagian B itu katanya tentukan entalpi pembentukan standar. Terus kenapa waktu kita bikin persamaannya kita jadiin pembakaran gitu, Kak? Plus O2 gitu, Kak. Itu aku masih kurang paham. Oh iya. Karena kalau kita masukinnya dari yang ini gitu ya, kita nggak nemu DHF dari karbon atom-atom penyusunnya yang alami. Mau nggak mau kita bikinnya ke pembakaran supaya kita bisa DH produk kurang DH reaktan. Yang tadi Kak Yuntika bilang kalau kita masukinnya DH produk kurang DH reaktannya yang murni ini dari yang reaksi yang A, nggak ada C0, H20, N20 karena nggak ada DHF pembentukan mereka di alam gitu. Jadi pembentukannya kita tentuin dari reaksi pembakaran. Kak, izin bertanya, Kak. Kalau yang itu kan, saya setuju aja sebelumnya itu, saya pakai yang key system sama dengan ini, min lingkungan ini, Kak. Nah, saya kira yang dicari itu si M-nya, Kak. MC delta T. Saya kira yang cari kan M-nya. Ternyata ini kan mencari mol dulu, baru massa dari mol yang diketahui gitu, Kak. Nah, kalau ini sekarang kita masukin data delta H sama M-nya dari mana ya, Kak? Oh, DH-nya dari yang kita dapetin di B. Dapat? Iya, min 139,9 itu ya. Ya, masanya ya yang kamu tanyain ya. Iya, masanya. Masa, oke. Masa air ya, 100 liter. Berarti 100. Oh, liter itu dipakai jadi massa, Tata? Pakai di sini nggak dikasih tahu massa jenisnya. Kan massa jenis air kan 1 gram per sentimeter kubik kan. Berarti kalau 100 liter berapa kilogram? Nah, ini kan lingkungan ya, minus Q lingkungan ya. Enggak, berarti maksudnya untuk masukin massa itu nggak harus dalam bentuk gram, Kak? Dalam bentuk gram. Ini kita convert dulu. Ada step yang kayak ini nggak tulis. Ini kan ada rumus massa jenis, massa per volume kan. Jadi ubah dulu massa airnya, massa jenis kali volume. Nah biasa kalau di soal itu ya massa jenis air tuh dianggap 1, jadi udah nggak ditulis lagi kayak MR aja gitu. Udah nggak ditulis lagi datanya. Oh, oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Gitu ya. Jadi air itu biasa langsung di-convert aja. Jadi misalnya 100 mili itu 100 gram. Gitu ya. Oke. Boleh ulang yang penjelasan B gak? Masih kurang ngerti. Penjelasan yang B. Yang B. Tadi kenapa pakai itu delta H produk dikurang delta reaktan? Ya, jadi kenapa pembentukan C2H5NO2 pakai rumusnya yang pembakaran. Nah, kalau pembakaran, kita kan bisa nentuin dari DH produk kurang DH reaktan. Nah, kalau kita pakai DH produk kurang DH reaktan reaksi yang A, pembentukan murni, nggak akan dapat. Kenapa nggak akan dapat? Karena apa? Karena pembentuknya itu adalah atom-atom yang alami, yang standar di alam.
Kalau yang standar di alam pasti nilainya 0, 0, 0, 0 semua. Nah, jadi buat ngedapetinnya kita ambil yang pembakaran supaya kita dapatkan dari data CO2, data H2O. Kita bisa dapat. Gitu. Kasih Kak. Iya. Oke, terakhir 4 menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, saya save dulu. Terima kasih teman-teman semua yang ikut tutor, jaga kesehatan.